Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada kisah yang lebih baik dalam Al-Qur'an melebihi kisahnya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Kami menceritakan kepadamu ya Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an kepadamu. Sebagian para ulama berselisih pendapat, dari sekian kisah para nabi dan rasul, mana kisah yang paling baik dari seluruh kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Qur'anul Karim? Ada yang mengatakan bahwa kisah terbaik dalam Al-Qur'an adalah kisahnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, karena memang Adam adalah bapa pertama manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa kisah terbaik dalam Al-Qur'an adalah kisah Ibrahim, karena Ibrahim adalah bapaknya para nabi, di mana setelah diutusnya Ibrahim tidak ada para nabi dan rasul kecuali dari keturunan Ibrahim. Ada yang mengatakan bahwa kisah terbaik dalam Al-Qur'an adalah kisahnya Nabi Musa. Alasannya karena hampir seluruh surat dalam Al-Qur'an secara umum ada petikan-petikan kisah Nabi Musa di dalamnya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kisah terbaik dalam Al-Quran, dan ini yang paling kuat wallahu alam, adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kenapa kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dikatakan kisah terbaik dalam Al-Quran? Karena secara zahir dalam ayat ketiga dalam surah Yusuf, Allah mengatakan, "Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas." Kami akan mengkisahkan kepadamu ya Muhammad kisah terbaik dalam Al-Quran. Dan ini terdapat dalam surat Yusuf ayat ketiga. Karena kisah Nabi Yusuf ini unik. Pada awal kisah bercerita tentang mimpi, pertengahan kisah mimpi lagi, dan akhir kisah mimpi lagi. Dan tidak ada pada nabi-nabi yang lainnya. Walaupun ada beberapa kemiripan antara kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam hidup di istana, Nabi Yusuf juga sama hidup di istana. Musa di istana Fir'aun, sementara Yusuf di istananya seorang pejabat tinggi Mesir namanya Al-Aziz. Kemudian yang kedua, Nabi Musa terpisah dengan ibunya, dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam terpisah dengan bapaknya Yakub. Kemudian juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang mengangkat anak istrinya Fir'aun, Asyah bintu Muzahid, satu di antara wanita terbaik dunia dari 4 wanita. Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Asyah bintu Muzahim, ibu angkatnya Nabi Musa. Lah Nabi Yusuf juga sama, diambil oleh Zulaikha, istri daripada Al-Aziz, pejabat tinggi Mesir. Jadi kerajaan Mesir itu di bawah raja ada gubernur-gubernur. Pemimpin gubernur itu namanya Al-Aziz. Jadi Al-Aziz itu di bawah raja Mesir. Pemimpin tertinggi setelah raja Mesir itu Al-Aziz. Lah yang meminta agar Yusuf dibeli ketika dijual oleh para pedagang adalah istrinya Zulaikha. Jadi ada kemiripan. Tetapi walaupun demikian ada perbedaan. Ada yang diunggulkan dalam satu kisah dan tidak dikisahkan di tempat lain. Tetapi secara zahir ayat, dalam ayat ketiga dalam surah Yusuf, maka Allah mengatakan bahwa kisah Nabi Yusuf adalah ahsanal qasas, kisah terbaik dalam Al-Quran. Ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa hajat kita sebagai manusia kepada diutusnya para nabi dan rasul itu sangat besar. Karena tanpa mereka para nabi dan rasul, mungkin kita sudah tersesat jauh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan makhluk itu sia-sia. Manusia tidak pernah diciptakan begitu saja, habis diciptakan dibiarkan gitu, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka para nabi dan rasul. Lah, para nabi dan rasul ada yang kita kenal nama-namanya, dan itu dicantumkan dalam Al-Quran jumlahnya 25 nabi dan rasul. Semua disebut secara nama. Tapi bukan berarti nabi berjumlah 25 nabi dan rasul, tidak. Nabi itu banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan di antara mereka ada yang kami kisahkan, tetapi di antara mereka juga ada yang kami tidak kisahkan. Artinya banyak rasul yang diutus itu, para nabi yang diutus itu banyak. Cuman yang kita kenal hanya 25 nabi dan rasul, dan ini wajib kita imani. Satu saja kita kufur dengan seorang rasul, maka sama kita mengkufuri semua para rasul.
Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, la nufarriku baina ahadin mir rusuli. Kita dilarang untuk membeda-bedakan para nabi dan rasul. Lah, di dalam 25 nabi dan rasul itu ada rasul-rasul pilihan yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Dan ulul azmi itu dimulai dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan yang terakhir ditutup oleh kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ulul azmi. Lah, yang pertama rasul diutus siapa? Nabi Nuh. Nuh adalah rasul pertama, karena sebelumnya belum ada rasul. Nabi Adam bukan rasul, dia nabi. Kemudian setelah Adam ada Syith, dia bukan rasul, dia nabi. Setelah Syith ada namanya Idris, dia bukan rasul, dia nabi. Rasul pertama barulah Nuh alaihi salatu wassalam. Itulah rasul pertama. Lah, setelah Nuh alaihi salatu wassalam kemudian diutus kepada kaum yang tersebar kesyirikan pertama di permukaan bumi ini. Kemudian kaumnya dibinasakan kecuali Nuh dan orang-orang yang di perahunya. Maka kemudian setelah Nuh meninggal, dibangkitkan sebuah kaum yang disebut dengan Ad. Diutus kepada mereka Nabi Hud. Setelah Hud, kemudian bangkitlah sebuah kaum namanya Thamud. Diutus kepada mereka Nabi Saleh. Setelah itu tidak dijelaskan apakah Allah mengutus para nabi dan rasul setelah mereka ataukah tidak, sampai diutusnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah, Ibrahim inilah yang disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena Allah takdirkan setelah Ibrahim diutus alaihi salatu wassalam, tidak ada nabi dan rasul kecuali keturunan Ibrahim. Lah, Ibrahim inilah kemudian punya anak yang melahirkan para nabi. Pertama Ismail, dari keturunannya tidak ada jadi nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Nabi Ishak. Lah, Nabi Ishak ini barulah kemudian lahir dari Ishak siapa? Ya'qub, yang disebut dengan Israel, yang nanti keturunan Nabi Ya'qub disebut Bani Israel. Lah, Ya'qub ini keturunannya banyak melahirkan para nabi. Dia memiliki putra 12 dari 4 istri. Salah satunya Nabi Yusuf, kemudian Binyamin. Lah, dari keturunan Lawa, salah satu putra Nabi Ya'qub itu banyak ribuan para nabi lahir. Jadi nabi itu bukan 25 nabi dan rasul, tapi banyak. Dan semuanya kembali kepada nasab Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Ibrahim itu memiliki keistimewaan luar biasa. Bagaimana tidak? Anaknya dipersembahkan untuk kurban, badannya dipersembahkan untuk dibakar, kemudian hartanya dipersembahkan untuk memuliakan tamu, dan hatinya hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Itulah ucapan Ibrahim. Lah, Ibrahim inilah yang melahirkan Ishak, kemudian melahirkan Ya'qub. Dari Ya'qub inilah lahir Nabi Yusuf. Makanya Yusuf itu disebut Ibnul Karim, wabnu Ibnil Karim, wabnu Ibni Ibnil Karim. Anaknya dari orang yang mulia, dari orang yang mulia, dari orang yang mulia. Kenapa? Karena seluruh keturunannya para nabi. Dia Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, bapaknya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, kakeknya Nabi Ishak alaihi salatu wassalam, kakek keempatnya Ibrahim. Semua para nabi. Makanya surat Yusuf ini ikhwan, asbab nuzulnya kenapa sampai diturunkan? Karena surat Yusuf ini termasuk surat yang awal-awal turun. Jadi ada seseorang datang ke Mekah sebelum hijrah Nabi SAW, bercerita di hadapan para sahabat macam-macam cerita. Cerita ini, cerita itu, macam-macam cerita diceritakan. Akhirnya para sahabat ini mengadu kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami kisah terbaik, sebagaimana orang itu bercerita banyak cerita dari luar." Maka Nabi SAW terdiam sampai Jibril kemudian datang, kemudian menurunkan surah Yusuf. Lah, ketika Nabi SAW kemudian diturunkan surah Yusuf, maka para sahabat mendengar dengan seksama dan takjub dengan kisah Nabi Yusuf ini. Lah, orang-orang Yahudi di Madinah ketika mendengar Nabi SAW menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf yang merupakan wahyu Al-Quran, mereka menangis karena mereka teringat dengan nabi-nabi mereka. Dari sini menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama komunitas, tapi Islam itu agama universal. Artinya menyeluruh, bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh manusia. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin.